Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini mungkin sedikit saya akan memberi sebenarnya sih bukan untuk mengajari ya, tapi paling enggak semua kita bisa buat belajar untuk kedepannya. Nah, insya Allah saya akan menjelaskan tentang AKM dulu sedikit. Apa sih itu AKM? Jadi AKM adalah Asesmen Kompetensi Minimum yang merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM. Apa aja itu? Yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis, sistematis, keterampilan menalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilih serta mengolah informasi. AKM ini menjadikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi, membaca, dan numerasi yang dimilikinya. Jadi AKM yang dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Nah, insya Allah ini untuk AKM ini akan dilaksanakan untuk kelas 5, 8, dan 11. Jadi walaupun teman-teman ini bukan ranahnya nih saya kelas 5, saya kelas 8, kelas 11, jadi tetap teman-teman semua bisa mengerti apa sih itu AKM dan mungkin nanti di selanjutnya akan menghadapi sendiri apa itu AKM. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur bagaimana ya mendaftar workshopnya. Mungkin yang pertama teman-teman sendiri pasti sudah memiliki yang namanya SIM PKB. Pasti itu ada teman-teman, mungkin ada beberapa yang belum, tapi bisa nanti dikondisikan atau ditanyakan kepada pihak sekolah gimana caranya saya mendapat SIM PKB, mungkin bisa langsung ke kepala sekolah atau ke TU. Mungkin yang pertama teman-teman bisa menyiapkan dulu SIM PKB dan jangan lupa passwordnya, karena itu yang paling terpenting. Terkadang teman-teman ada SIM PKB-nya cuman tidak atau lupa sama passwordnya. Nah, jangan sampai lupa password. Yang pertama, ini adalah kita masuk dulu ke guru belajar, lalu kita masukkan nomor SIM PKB-nya dan passwordnya. Nah, ini mungkin bisa teman-teman lihat. Kita langsung scroll aja, klik asesmen kompetensi minimum, klik selengkapnya. Nah, ini mungkin karena saya sudah bergabung ya, mungkin kalau teman-teman belum bergabung, tinggal klik saja bergabung, lalu nanti di situ ada untuk menentukan jadwal. Biasanya jadwalnya sampai, kalau yang kemarin itu sampai 5. Jadi teman-teman bisa boleh pilih sesuai dengan jadwal yang waktu luang teman-teman untuk mengikuti workshopnya. Nah, ini seperti di sini kalau saya sudah mendaftar ya, dan saya sudah mengikutinya. Jadi selama ikut workshop itu kurang lebih 5 hari, di situ di dalam workshop itu ada beberapa materi-materi yang berkaitan tentang AKM. Dan diselipkan juga setelah materi itu diselipkan juga tentang bukan penugasan sih, untuk kuis bagi kita. Apakah tadi sudah memahami materi yang sudah kita baca? Nah, lalu kita mengerjakan kuisnya. Di situ akan naik tingkat sesuai dengan persennya. Apabila sudah mengikuti kuis dan mengikuti materi selanjutnya, nah di situ persentasinya akan bertambah dan sampai di akhir kuis dan materi hingga full menjadi 100%, di mana itu sudah berarti udah selesai nih pembelajaran workshopnya tentang AKM. Nah, mungkin teman-teman yang belum mendaftar bisa dicoba, dan apabila nanti ada pertanyaan
ataupun bingung bagaimana cara masuknya, boleh nanti langsung tanya aja langsung ke saya, boleh. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, bagaimana ya caranya? Oh ya, mungkin setelah workshop itu tadi ada yang namanya pengimbasan. Setelah full tadi 100% untuk menyelesaikan materi dan kuis, di akhir workshop itu ada yang namanya pengimbasan, di mana kita sebagai yang sudah mengikuti workshop menginformasikan kembali kepada teman-teman sejawat tentang AKM itu seperti apa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau bingung, boleh silahkan. Mungkin cukup jelas ya, insya Allah. Mungkin teman-teman hebat ini pasti bisa. Ya, tinggal prakteknya aja langsung. Jadi tetap semangat teman-teman, walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tetap semangat untuk belajar lagi, dan belajar lagi. Semangat. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.